sejahtera bagi kita sekalian. Selamat malam dan selamat kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Jadi di sini biasanya panggil apa ya? Kalau sudah lebih tua, kak aja ya. Supaya kan lebih kelihatan lebih muda. Tahun ini saya 50 tahun. Jadi nggak apa-apa. Walaupun umur bertambah tapi semangat tetap semangat. Baik, sebelum kita akan masuk sama-sama merenungkan firman Tuhan, hanya untuk perkenalan singkat karena katanya tidak dikenal, tidak disayang. Nah, saudara, adik-adik, saya panggil adik-adik, kami dalam beberapa hari ini, mulai hari Kamis, datang dari Manado dalam rangka Safari Paskah. Sebenarnya bukan sebuah program untuk kami adakan Safari Paskah, tetapi kebetulan undangan pelayanan itu di bagian Gorontalo ada beberapa tempat, tepatnya ada 3 tempat. Jadi sekian lama undangan ini kami pending karena berbagai alasan. Kebetulan suami saya seorang dokter ahli bedah otak, bedah kepala di rumah sakit Siloam, rumah sakit ODSK, rumah sakit daerah, dan rumah sakit Kando. Jadi beliau begitu sibuk dengan pekerjaan. Dan saya juga sebenarnya punya aktivitas juga yang membuat kami sama-sama sibuk. Dan oleh karena kepercayaan Tuhan, saya sudah dipercayakan melayani 136, ya betul ya, saya sampai berubah lagi, sidang jemaat yang dimana terdapat sejauh ini ada 11 denominasi gereja. Jadi kami AM, persekutuannya AM. Nah, mengapa demikian? Di tahun 2019 bulan Oktober saya mendapatkan undangan pelayanan yang pertama. Dan tahu sendiri adik-adik, namanya medsos, kalau gembala posting, saya posting, akhirnya menyebar. Bertumpuklah undangan sehingga sejauh ini 136 sidang jemaat yang mengundang dan yang sudah dikunjungi. Dan yang tercatat sampai bulan September untuk GPDI kita tutup sementara untuk membatasi, ya, karena sudah semakin menumpuk. Nah, sebenarnya memang pelayanan pertama kali itu di 2016, tetapi waktu itu belum waktu yang terbaik, tapi panggilan itu sudah ada di situ. Saya bukan berasal dari sekolah Alkitab, ya, jadi tidak ada akademik seperti begitu. Sempat di dalam masa-masa kami melayani itu sempat belajar, ada STT yang kami ikuti, tapi karena waktu, kadangkala menirnya datang, kami ada waktu menirnya. Jadi saya pikir hanya untuk mencari yang namanya gelar itu buat apalah gitu ya. Kami maunya belajar. Akhirnya kami memutuskan untuk berhenti mengikuti pendidikan itu. Nah, saudara, adik-adik semua, jadi proses yang kami namakan dengan PTF, Prasetyo Turangan Families, karena suami saya Dr. Eko Prasetyo, saya Dina Turangan. Jadi kami membentuk satu kelompok komunitas rohani yang terdiri dari gembala-gembala. Nah, gembala-gembala ini sekarang sudah ada 150 lebih, karena di situ juga ada yang kami sebut PT Berbagi, di mana ada gembala-gembala yang bermitra dengan kami atau kami minta bantuan ketika tahun 2021 ada aktivitas yang kami lakukan berbagi kepada sidang jemaat di bawah 5 kakak ketika itu.
Jadi ada beberapa bulan berlangsung dan kemudian kami membentuk PT Family Study, PTF. Jadi lebih terpusat di dalam PTF sendiri. Nah, adik-adik itu sekedar untuk perkenalan. Dan tadi kami tiba dari daerah apa sana? Tabulo. Jadi dari Tabulo kemudian ada lagi yang ke sana lagi 2 jam setengah. Londo. Ya, Londo. Ya, kalau bisa di lebih percepat London dari sana. Jadi seperti itu. Dan sebelum ini sebenarnya saya sudah fisiknya sudah agak drop karena Jumat lalu pelayanan, Minggu pelayanan, kemudian datang 15 jam, terus lagi 2 jam setengah, dan ada 3 pelayanan di sana. Ini pelayanan keempat di dalam minggu ini. Jadi sebenarnya ya fisik manusia memang terbatas, tetapi saya percaya bahwa ketika Tuhan mempercayakan pelayanan, Tuhan akan melengkapi. Karena Tuhan kita, Tuhan yang bertanggung jawab. Amin. Ya, seperti itu. Di mobil tadi saya bilang, aduh, mau singgah lagi ini di Pastore. Kagile kong ada pelayanan ini suka 4, oh Tuhan tolong, sudah kuat kita. Jadi seperti itu. Tapi waktu tadi saya minta pendoa kami, Ibu Pendeta Rita, urut-urut pijit-pijit akan untuk kepala. Tahu-tahu Ibu Ola, kakak dari hamba Tuhan di sini, ternyata jago urut, saudara adik-adik. Aduh, jadi segar lagi. Jadi sementara diurut, Bapak Pendeta adik-adik di sini bilang, kalau boleh mau melayani sebentar. Saya berpikir sejenak, ini sudah agak baik kan ya. Sayang ya, kapan lagi ya belasan jam datang ke sini. Ya, ini kesempatan dari Tuhan. Amen. Momen ini tidak akan terulang kembali. Karena mungkin saja di lain waktu saya tidak punya waktu, atau mungkin saya sudah tidak ada. Jadi 2 hal yang selalu menjadi prinsip bagi saya, yaitu pertama, jangan kehilangan momen untuk melayani Tuhan. Amen. Dan yang kedua, jangan kehilangan momen untuk berbagi. Amen. Karena kita tidak tahu besok itu kesempatan masih ada atau tidak. Ya, baik. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang saya bisa katakan terlalu prematur. Saya akan berusaha semampu saya, dan tentu minta tuntunan dari Roh Kudus, itu tidak mungkin tidak, ya, agar firman Tuhan atau berkat firman Tuhan ini bisa saya bagikan bagi adik-adik di tempat ini. Ya, doakan saya, kita sama-sama saling mendoakan. Amen. Agar firman Tuhan ini tidak lalu dengan percuma. Karena begitu memberkati saya akan mulai di dalam sebuah pembacaan di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Di situ Paulus dan Silas dan kepala penjara di Filipi. Itu kejadian di sana. Kita tidak perlu membaca semuanya, tetapi kita fokus di ayat 31. Jawab mereka, ini jawab Paulus dan Silas kepada kepala penjara di Filipi, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Amin. 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 Haleluya. Saya beri judul begini, sekiranya ada 1 orang saja. Sekali lagi, sekiranya ada 1 orang saja. Dan benar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi, bahwa kalau ada 1 orang yang percaya, seisi rumah diselamatkan. Amin. Kalau mungkin ada di antara adik-adik di sini yang punya keluarga belum mengenal Tuhan Yesus, ambil bahagian ini menjadi saksi bagi mereka. Nah, kita tidak akan bahas jauh dalam hal itu, sudah adik-adik. Di dalam Yeremia 1
Yeremia 5 ayat 1, mari kita perhatikan. Pertama di dalam terjemahan baru, untuk menghubungkan apa yang sudah kita baca dengan judul kita, sekiranya ada satu orang saja. Perhatikan ini, Yeremia 5 ayat yang pertama. Lintasilah jalan-jalan Yerusalem, lihatlah baik-baik dan camkanlah, periksalah di tanah-tanah lapangnya. Apakah kamu dapat menemui seseorang? Apakah ada yang melakukan keadilan dan yang mencari kebenaran? Maka aku mau mengampuni kota itu. Kalau kita lihat dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, demikian. Hai penduduk Yerusalem, susurilah jalan-jalan di kotamu, carilah di mana-mana dan saksikanlah sendiri. Ya, periksalah di alun-alun kota, semua tempat kamu cari. Apakah ada satu orang jujur yang berusaha setia kepada Allah? Kalau ada, maka Tuhan akan mengampuni Yerusalem. Perhatikan firman Tuhan ini. Di dalam firman Allah yang hidup, terjemahannya bilang begini, lihatlah apakah masih ada orang yang adil dan yang jujur, satu orang saja. Maka apa? Kalau ada, kata firman Tuhan, aku tidak akan menghancurkan kota itu seandainya ada satu orang saja. Ini terlalu besar toleransi yang Tuhan berikan bagi kita semua, saudara. Amin. Satu saja yang berdiri untuk orang lain, satu kota tidak akan binasa. Adik-adik di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memperhitungkan bila ada satu di antara saya dan adik-adik, orang yang jujur tadi, orang yang adil, yang setia. Amin. Amin. Kalau Tuhan dapati satu itu adalah dirimu, apalagi kalau semua kita di sini, berapa banyak yang bisa diselamatkan. Amin. Haleluya. Tuhan perhitungkan itu, adik-adik. Hiduplah jujur, hiduplah adil, hiduplah setia, dan mencari kebenaran. Kata terjemahan yang lain, seperti hal ini, kita semua ada di sini mencari kebenaran, mencari firman Tuhan. Haleluya. Tuhan perhitungkan, Tuhan perhitungkan. Sedangkan untuk kepentingan orang lain, kalau kita hidup seperti yang Tuhan inginkan, adil, jujur, mereka bisa dihindarkan dari masalah, dari kebinasaan. Masa kepada kita sendiri tidak diperhitungkan? Ya, saudara, bisa nangkep? Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita melihat ada seorang yang berdiri untuk bangsa Israel. Dia namanya Musa. Dia bilang, Tuhan, kiranya Engkau ingat aku untuk mendapat belas kasihan Tuhan agar tidak menghukum bangsa Israel yang keras tengkuk itu. Musa berdiri, Musa pasang badan, Tuhan ingat aku, jangan binasakan bangsaku. Saudara mau berdiri atas nama orang lain? Amin. Ditantang malam hari ini. Haleluya, saudara. Puji Tuhan. Dan kalau kita melihat Yerusalem, di pembacaan tadi, tidak akan dihukum karena ada satu orang. Bila mana ada satu orang itu, nah Yerusalem rohani itu bicara tentang gereja. Kalau ada anak-anak muda satu orang saja yang berdiri di dalam gereja ini, setia,
adil, jujur, mencari kebenaran, Tuhan akan memperhitungkan itu bagi semua jemaat di sini. Amin. Haleluya. Haleluya. Bahkan kalau engkau berdiri untuk kota ini, banyak yang belum mengenal Tuhan. Tuhan beri engkau tanggung jawab itu. Berdirilah, tetap setia. Amin. Amin. Jangan cuma karena pacar kamu berubah, setia saudara. Atau ada hal pekerjaan misalnya, jangan gadaikan itu. Tuhan sanggup menyediakan yang terbaik bagimu. Amin. Pasangan hidupmu, engkau minta yang baik, Tuhan siapkan yang terbaik. Amin. Mungkin secara pikiran manusia, oh dia yang terbaik, oh dia punya keluarga yang berada misalnya, terkenal misalnya. Belum tentu di hari depanmu. Kalau yang dikehendaki Tuhan, kalau jodoh itu berasal dari Tuhan, Tuhan yang jamin kehidupan rumah tanggamu, bahkan keluargamu ke depan. Kalau apa yang engkau minta, Tuhan akan beri, tapi resiko tanggung sendiri. Amin. Kalau Tuhan yang kasih, Tuhan bertanggung jawab. Haleluya. Maka minta, biar kehendak Tuhan yang jadi. Demikian dengan pekerjaan, jangan gadaikan semua itu hanya untuk kepentingan sesaat saja. Kalau berkenan kepada Tuhan, masa depanmu penuh dengan harapan. Amin. 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 Mari kita perhatikan satu kisah lagi, Abraham dan keponakannya Lot. Di dalam Kejadian 18, saya lompat-lompat saja. Di ayat 23, ketika Tuhan ingin memusnahkan Sodom dan Gomora, kita tahu bersama. Di sana dikatakan Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Ayat 24, bagaimana sekiranya ada 50? Ini ada tawar menawar dengan Tuhan. Perhatikan, saya lompat. 50 ada, tidak akan dimusnahkan. Ayat 28, kurang dari 5, 45 tidak akan dimusnahkan. Ayat 29, 40 ditawar lagi 40. Tuhan bilang tidak akan kumusnahkan. Ditawar lagi di ayat 30. Kalau ada 30 Tuhan bilang tidak. Kalau ada 30 tidak akan dimusnahkan. Selanjutnya ayat 31. Kalau ada berapa? 20. Tidak juga saudara. Di ayat 32. Ya, di ayat 31. Aku tidak akan memusnahkan karena 20 tadi. Dan di sini di ayat 32, aku tidak akan memusnahkan karena yang 10 itu. Sampai 10. Saya mau bertanya, seandainya Abraham bilang, Tuhan kalau ada satu saja, apakah engkau akan memusnahkan bila ada satu orang benar di sana? Bagaimana? Saya percaya Tuhan tidak akan memusnahkan kalau ada satu orang didapati di sana yang hidup berkenan kepada Tuhan. Tapi Abraham stop di 10. Sayang sekali dia tidak mengambil kasih karunia itu. Bukankah Tuhan bilang kalau ada 10? Tapi kalau lebih turun lagi dari 10, tidak. Benar tidak? Tuhan tidak bilang begitu. Atau Tuhan bilang, kalau cuma 5 boleh. Abraham yang membatasi kasih karunia Tuhan. Makanya saya dan saudara diajak malam hari ini, kalau engkau berkepedulian dengan orang lain, engkau berkepedulian bagi daerahmu, bagi Gorontalo, jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Amin. Kasih Tuhan tidak terbatas. Asal ada satu orang saja, seandainya satu orang itu adalah dirimu. Mari sama-sama bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau menjadi satu orang itu.
Haleluya. 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 Puji Tuhan. Amin. Satu orang saja. Ya. Dan pastikan itu dirimu Amin. yang penuh kerinduan agar lebih banyak lagi orang yang diselamatkan. Karena kasih karunia Tuhan, belas kasihan Tuhan masih ada, belum ditarik. Sampai saat ini, pergunakan waktu itu. Haleluya. Haleluya. Jangan tunda besok. Momen engkau mendoakan, momen engkau peduli dengan orang lain, jangan tunda besok. Mungkin dia sudah tidak ada besok, atau engkau yang sudah tidak ada besok. Kesempatan malam hari ini, mari berdiri atas kebenaran firman Tuhan. Tarik belas kasihan Tuhan. Haleluya. 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 Jangan jadi pemuda-pemudi yang biasa-biasa saja. Hidupnya cuma yang penting kita hidup. Menikmati berkat Tuhan, menikmati kasih karunia Tuhan yang egois cuma untuk diri sendiri. Tuhan tidak mau begitu, Tuhan mau pakai setiap kita. Haleluya. Asal tadi kita hidup benar, jujur. Ada sesuatu hal yang bisa Tuhan pertimbangkan untuk memperhitungkan saya dan saudara. Agar belas kasihannya boleh menjadi berkat bagi orang lain. Haleluya. Asal ada satu orang. Amin. Amin. Mari penuh dengan kerinduan. Saya mau berdiri bagi keluarga saya. Saya mau berdiri bagi daerah saya. Saya mau berdiri bagi Indonesia. Saya mau berdiri bagi dunia ini. Kiranya Tuhan perhitungkan kejujuranku, keadilanku. Aku mau berusaha, kata firman Tuhan tadi. Berusaha. Ada effort. Bukan tinggal diam saja. Mau berusaha semakin hari semakin baik. Semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Kalau tidak ada usaha, Tuhan juga pikir kamu aja biasa-biasa saja. Harus ada timbal balik saya dengan Tuhan. Kita dengan Tuhan. Untuk meresponi belas kasihan Tuhan. Untuk meresponi pemakaian Tuhan. Harus ada respon. Menangkap panggilan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Secara pribadi. Ada rencana Tuhan dalam kehidupanmu. Tuhan akan pakai kehidupan pemuda remaja di sini. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memperhitungkan satu orang saja yang peduli dengan orang lain, peduli dengan daerahnya, peduli dengan dunia ini, yang mau berdoa bagi orang yang dia peduli, bagi bangsa yang dia kasihi. Tuhan memperhitungkan satu orang saja, sehingga kepala penjara di Filipi itu mendapatkan berkat. Dia percaya, maka seisi rumah diselamatkan. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mau berdiri bagi bangsa ini, amin. Amin. Mau berdiri bagi kota ini, mau berdiri bagi keluargamu, bagi teman-temanmu, amin. Amin. Haleluya. Pastikan engkau adalah orang yang dicari Tuhan. Amin. Seandainya ada satu orang saja, dan saya mau satu orang itu adalah saya, Tuhan. Kiranya ini menjadi doa kita semua. Tentu ada syaratnya tadi. Kita harus berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya tidak akan menerangkan lebih jauh atau berkhotbah lebih panjang lagi. Ini pemuda remaja, ya, lagi cemerlang-cemerlangnya
jadi bisa menangkap pesan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Apalagi engkau punya Roh Kudus dalam hidupmu. Amin. Roh Kudus yang akan memeteraikan. Roh Kudus yang akan membuat firman Tuhan itu menjadi rema, dan Roh Kudus yang akan memampukan engkau untuk melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada